وقال رضي الله عنه كانت عمة الحبيب عبد الله بن سليم طاهر وطاهر بن حسين أم كلثوم وهي التي ربتهم. وفي بعض الأيام سمعت من أحد منهم كلمة ما هي لائقة بالنسبة لهم فأتت بالسواك فسوكته حتى أدمت لثته ثم قالت له ادخل فلما دخل خرج الدم من فمه فقالت له شوف الكلمة استحال الدم وتوبته. الشيخ محمد المجذوب رباه أبوه تربية حسنة قال كنت في سن السباق فلما أهل الشهر استدعاني أبي وقال لي هات كتاب الله فأتيت به فقال تعطينا عهد الله على هذا الكتاب أنك لا تعصي الله في هذا الشهر كله. قال استسهلت الشهر وقلت بايعت الشهر في ساعة قلت له نعم فأعطيته عهد الله أني لا أعصي الله في هذا الشهر ووفيت بعهدي. ولما هل الشهر الثاني استدعاني أيضا وأخذ علي العهد ألا أعصي الله في هذا الشهر وصار كلما أهل شهر أخذ علي العهد حتى ربيت على ترك المعصية وعرفت الطاعة من صغري وانفتح لي باب الاتصال بالجناب المحمدي واستمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة واتصلت به حتى صارت أفعالي كلها بأمر منه صلى الله عليه وسلم. Dikisahkan bahwasanya bibi daripada Al-Habib Abdullah bin Slim Tahir dan juga saudara beliau yaitu Habib Tahir bin Husain, bibi beliau berdua yaitu adalah Ummi Kulthum namanya. Habib Abdullah bin Slim Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, beliau dan kakak beliau yang bernama Habib Tahir bin Husain, beliau punya bibi yang bernama Ummi Kulthum. Dikatakan bahwasanya bibi beliau ini yang bernama Ummi Kulthum ini, beliaulah adalah yang mendidik Habib Abdullah bin Slim Tahir dan juga yang mendidik kakak beliau Habib Tahir bin Husain. Pada suatu hari, bibi beliau mendengar salah satu di antara dua kakak beradik tadi mendengar daripada salah satu dari Habib Abdullah bin Husain atau Habib Tahir bin Husain mendengar suatu kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan binisbah lahum, ya, bagi keponakan daripada bibi beliau tadi. Ya, suatu saat Ummi Kulthum, bibi ini mendengar bahwasanya salah satu di antara kakak beradik tadi mengucapkan suatu kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Maka ketika itu bibi beliau Ummi Kulthum ini datang kepada keponakannya dengan membawa sebatang siwak, fasawwakathu hatta adbat lithatah. Kemudian bibi tersebut menyiwaki, giginya disiwaki sama bibinya, disiwaki sama bibi beliau hatta adbat lithatah, disiwak dengan siwak yang keras sampai akhirnya gusinya berdarah. Hukuman karena mengucap kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Tsumma qalat lahu. Kemudian Ummi Kulthum sang bibi ini berkata kepada salah satu keponakannya yang tadi dihukum disiwak sampai berdarah tadi, udful, coba kamu muntahkan yang ada di dalam mulut kamu. Falamma tafala kharaja dam min fami, maka ketika dimuntahkan keluar darah yang banyak. Ya, keluar darah yang banyak. Maka sang bibi dia mengatakan, coba lihat kalimat yang tidak pantas yang keluar daripada lisan kamu menyebabkan keluar darah yang banyak seperti ini. Ini darah keluar karena sebab kamu mengucap kalimat yang tidak pantas untuk kamu ucapkan, suatu kalimat yang tidak layak untuk kamu ucapkan. Lihat ini, pendidikan orang-orang dahulu itu seperti itu. Bibinya melihat keponakannya ngomong kotor misalnya, ucap suatu ucapan yang tidak pantas, bibinya datang bawa siwak, disiwaki mulutnya dengan keras sampai gusinya itu berdarah, muntahkan, dimuntahkan sama si ponakan ini. Setelah dimuntahkan keluar darah yang banyak. Tuh lihat, kalimat yang tidak pantas bisa mengeluarkan darah daripada mulut kamu. Hati-hati, jangan sampai kamu mengucap suatu kalimat yang tidak pantas. Dari kecil sudah pendidikannya seperti ini. Ya, makanya kita jadi orang tua tidak boleh takut menghukum anak. Kalau anak berbuat salah, kalau anak dia mengucap suatu ucapan yang tidak layak terucap daripada lisannya, kita harus marah, kasih hukuman. Kalau perlu dipecut, kalau perlu praktekkan seperti bibinya Habib Abdullah bin Tahir itu, mulutnya disiwaki sampai berdarah, sambil diancam, lihat ini, keluar ucapan yang tidak layak, keluar darah seperti ini. Ini akibat daripada ucapan yang tidak
tidak layak. Ini pendidikan yang soleh itu seperti itu. Pendidikan yang benar itu seperti itu. Jadi didik anak kita jangan sampai berbuat tindakan yang tidak layak. Kalau misalnya mengerjakan perbuatan tidak layak, kasih hukuman supaya anak tersebut dia jera, supaya anak tersebut dia ingat dulu saya pernah mengucap ucapan yang tidak pantas sama orang tua saya, dimarah sampai keluar darah mulut saya. Akhirnya anak itu terdidik dari kecil takut untuk mengucap kalimat yang tidak pantas. Nah, ini pendidikan. Ya. Diceritakan ada seorang soleh yang bernama Syekh Muhammad Al-Majdub. Ya, Syekh Muhammad Al-Majdub. Beliau Syekh Muhammad Al-Majdub, beliau dididik sama ayahnya dengan pendidikan yang luar biasa. Beliau dididik sama ayahnya dengan pendidikan yang sangat indah sekali. Syekh Muhammad Al-Majdub beliau pernah cerita ketika sedang dididik sama ayahnya. Beliau cerita, ketika saya ada di usia kecil, ketika saya masih usia anak, belum usia baligh, maka setiap kali datang bulan yang baru, setiap kali saya masuk kepada bulan yang baru, ayahku berkata kepadaku, ambil kitab Allah. Setiap di awal bulan, ayahku itu selalu merintahkan saya untuk mengambilkan Al-Quran. Maka saya bawa Al-Quran kepada ayah saya. Maka ketika itu ayah saya dia berkata kepada saya, kamu ambil ini Al-Quran, kamu berjanji kepada Allah jangan sampai mengerjakan perbuatan maksiat di bulan ini. Kamu ambil Al-Quran, kamu baca isi kandungan Al-Quran, di dalamnya ini kamu sudah berjanji kepada Allah Ta'ala agar kamu tidak bermaksiat kepada Allah dalam waktu bulan ini. Iya. Maka ketika itu bulan depannya sama gitu juga. Alhasil setiap masuk bulan dipanggil sama abahnya. Dipanggil sama abahnya minta dia ambil Quran. Setelah bawa Quran ini Syekh Muhammad Al-Majdub, abahnya bilang, kamu bawa ini Al-Quran. Kamu seakan-akan kamu sudah berjanji kepada Allah bulan ini kamu tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Setiap awal bulan selalu seperti itu. Sampai akhirnya Syekh Muhammad Al-Majdub beliau mengatakan, hatta rubitu ala tarkil maksiyah, sampai betul-betul aku ini menjadi orang yang terdidik. Saya punya jiwa itu menjadi jiwa yang betul-betul terdidik, menjauhi perbuatan maksiat, tidak berani sama sekali mengerjakan maksiat. Kenapa? Karena setiap bulan digitukan sama banyak. Sampai akhirnya aku menjadi orang yang terdidik. Saya punya jiwa itu terbangun dalam keadaan takut untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Wa aliftu ta'ah min sighari, dan semenjak aku kecil setelah dididik seperti itu sama ayah, aku terbiasa untuk mengerjakan perbuatan taat semenjak kecil. Semenjak kecil sudah taat terus, dia mulai malam tidak tidur baca Quran, mutolaah, belajar dan lain sebagainya. Semenjak kecil sudah terdidik mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, terbiasa. Sampai akhirnya kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintuku yang memisahkan hubunganku dengan Rasulullah SAW. Dibuka pemisahku sama Allah, sehingga aku, kata beliau, setiap saat selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ya gobatan dalam keadaan terjaga. Bukan hanya bermimpi, tapi setiap sering kali beliau berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Kenapa? Sebabnya dari kecil sudah dididik sama orang tuanya meninggalkan kemaksiatan, dididik sama orang tuanya untuk gemar mengerjakan ketaatan semenjak kecil. Akhirnya dari kecil itu sudah senang taat, dari kecil itu sudah senang meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya terus seperti itu pendidikan ditambah sama orang tuanya, dididik terus. Akhirnya hijabnya beliau dengan Nabi Muhammad SAW dibuka sama Allah Ta'ala. Saya sering berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Wa tasaltu bihi hatta sarat af'ali kulluha bi amri bihi sallallahu alaihi wasallam. Aku sering berjumpa dengan Nabi Muhammad sampai akhirnya semua apa yang akan saya kerjakan itu semua isyarah atau perintah daripada Nabi Muhammad. Saking seringnya saya berjumpa dengan Nabi Muhammad sehingga seluruh perbuatan saya, seluruh pekerjaan saya itu ada perintah langsung dari Nabi Muhammad. Jadi apa yang beliau kerjakan itu dapat perintah dari Rasulullah. Apa yang beliau ucapkan itu ada perintah dari Nabi Muhammad. Jadi apapun yang saya kerjakan itu semua perintah dari Nabi Muhammad. Itu bayangkan, berarti hubungannya dengan Rasulullah dekat sekali. Iya. Ini bukan sekali perbuatan ada isyarat dari Rasulullah, tidak, setiap perbuatan. Mau gerak ngambil kopi itu ada isyarat dari Rasulullah. Jalan kaki ke kamar mau tidur ada isyarat dari Rasulullah. Mau kamar mandi ada isyarat daripada Rasulullah. Ini saking dididik dari kecil
memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi orang-orang soleh itu bisa seperti itu ya karena pendidikan dari kecil. Iya, dari pendidikan dari kecil sudah seperti itu. Orang tuanya mendidik dengan pendidikan seperti itu. Orang tuanya lagi mendidik dengan pendidikan yang seperti itu, terus seperti itu. Akhirnya terdidik itu anak menjadi anak yang betul-betul tidak senang maksiat, menjadi anak yang betul-betul gemar mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita bisa niru. Insya Allah kita bisa niru. Kalau tidak anak kita ya cucu kita. Kalau tidak cucu kita insya Allah cicitnya kita. Amin ya rabbal alamin. Qala alaihi salam, wailun lil alim idza sakata ala ilmihi wa wailun lil jahil idza sakata ala jahlihi. Nabi SAW beliau bersabda, wailun, celaka bagi seorang yang alim jika dia diam atas ilmunya. Ya, Nabi mengatakan celaka bagi orang yang alim yang dia diam atas ilmunya. Wa wailun lil jahil, dan juga celaka bagi orang yang bodoh idza sakata ala jahli, yang dia diam atas kebodohannya. Apa maksud ucapan Nabi SAW? Nabi memberikan ancaman kepada dua orang di dalam sabda ini. Ancaman yang pertama, Nabi katakan celaka. Siapa itu? Orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang yang dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, tapi dia diam atas ilmunya, tidak mengajari kepada orang lain, tidak menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Celaka, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, Nabi katakan celaka juga atas orang yang jahil, celaka juga atas orang yang bodoh. Kalau dia diam atas kebodohannya. Apa maksudnya diam atas kebodohannya? Diam atas kebodohannya, dia bodoh tapi dia tidak mau belajar. Dia tidak tahu rukunnya sholat ada berapa, tapi tidak mau belajar. Dia tidak tahu fardunya sholat itu, fardunya wudu itu ada berapa, tapi dia tidak mau belajar. Sudah bodoh, dia diam atas kebodohannya, tidak mau berubah menjadi orang yang tahu. Ini kata Rasulullah, wailun, celaka orang seperti itu. Ya. Itu di dalam Al-Quran, fawailun lil musallin. Ya, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mentafsirkan fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, di dalam surat Al-Ma'un. Ya, wailun, beliau katakan wailun itu adalah salah satu lembah yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lembah yang sangat dalam, lembah yang sangat panas sekali, itu adalah wail. Maka bagi orang yang alim, dia tidak mengajarkan ilmunya. Bagi orang yang jahil, dia tidak mau belajar, maka dia bakal masuk ke dalam jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah min dzalik. Jangan. Kalau kita sudah punya ilmu, sampaikan kepada orang lain. Kalau tidak kita sampaikan, celaka, kata Rasulullah. Bisa jadi masuk ke dalam jurang api nerakanya Allah ta'ala. Kalau kita tidak tahu suatu permasalahan, kita tidak tahu dalam masalah suatu hukum, tanya, jangan diam. Tidak tahu diam, hati-hati, celaka. Wa iyadzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila 'ala ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man su'ila 'an ilmin, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu, barang siapa yang ditanya an ilmin, mengenai suatu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, ya, kemudian dia menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan, ya, akan memakaikan apa itu? Hijabnya apa? Kalau kuda dikasih apa itu? Pelana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan pelana daripada api nerakanya Allah ada di mulut orang tersebut. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang ditanya suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut pelana yang terbuat dari api nerakanya Allah Ta'ala, akan dipakaikan, akan dipasangkan sama Allah ada di mulut daripada orang tersebut. Kenapa sebabnya? Ditanya suatu ilmu tapi dia tidak mau menjawab. Ditanya suatu ilmu tapi dia tidak mau berbagi, dia sembunyikan. Hati-hati, ini diancam juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Kita kalau ditanya suatu hal, kita tahu untuk menjawabnya, ya kita jawab. Ya, kalau kita ditanya suatu hal, kita tahu dengan pertanyaan tersebut, kita tahu jawabannya, kita jawab sesuai dengan apa yang kita tahu. Asal betul-betul 100% yakin itu yang benar. Tapi kadang-kadang juga kita ditanya suatu permasalahan, kita masih ragu. Betul tidak ya jawabannya seperti ini? Jangan katakan, jangan jawab.
Kenapa sebabnya? Akan menjadikan kesesatan kepada orang yang bertanya nanti akhirnya. Tapi kalau betul-betul kita yakin, kita tahu dalilnya, kita tahu kitabnya, kita tahu apa itu syahidnya, ya maka jawab, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan diancam sama Allah Ta'ala, akan diberikan pelana terbuat dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sering kita tahu perbedaan antara Rasul dan Nabi, ya, perbedaan antara Rasul dan Nabi. Yang sering kita tahu, Rasul itu adalah seseorang yang dikasih wahyu dan diperintahkan sama Allah untuk menyampaikan. Tapi kalau seorang Nabi, seseorang yang dikasih wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini kan pengertian Nabi dan pengertian Rasul yang umum orang pada tahu kan seperti itu. Kalau Rasul dikasih wahyu tapi diperintah untuk menyampaikan. Sedangkan Nabi dikasih wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini adalah definisi yang lemah. Ini adalah definisi yang dhaif. Mengapa kok bisa dikatakan dhaif? Orang kalau dikasih ilmu itu wajib apa? Menyampaikan. Tidak usah nunggu Nabi, tidak usah nunggu Rasul. Manusia umat biasa, kalau sudah dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, wajib untuk menyampaikan, apalagi seorang Nabi. Ya, makanya itu definisi yang dhaif. Dikatakan sama para ulama seperti itu. Definisi yang benar, apa itu Rasul, apa itu Nabi? Rasul itu dikasih wahyu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian sama Rasul tersebut disebarkan itu wahyu. Sedangkan Nabi, ya seorang Nabi itu diutus sama Allah Ta'ala berdakwah dengan mendakwahkan daripada ajaran Rasul sebelumnya. Itu Rasul, itu Nabi. Ya. Kalau Rasul dikasih wahyu sama Allah, kemudian berdakwah, nyampaikan wahyunya kepada para umatnya. Tapi kalau Nabi itu diutus sama Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya, menyampaikan wahyu atau risalah dari Rasul sebelumnya. Nah, itu Nabi. Berarti sama-sama dua-duanya itu sama-sama menyampaikan. Jangan kita artikan Nabi itu tidak menyampaikan risalah, Nabi tidak menyampaikan wahyu. Nah, jangan, ini orang biasa saja diancam sama Allah Ta'ala bakal dikasih tijan dari api neraka. Apalagi seorang Nabi yang berbuat seperti itu. Tidak. Nabi, Rasul semua menyampaikan. Cuma bedanya, kalau Rasul punya syariat tersendiri, tapi kalau Nabi berdakwah membawa syariat Rasul sebelumnya, mendakwahkan syariat daripada Rasul sebelumnya. Ini definisi Rasul dan Nabi yang benar. Ya, nah, itu definisi Nabi dan Rasul yang benar. Kemudian dikatakan, wasu'al bilisanil maqal dhahir jari. Kalau pertanyaan itu dengan lisan, itu jelas sekali, tampak berarti orang sedang bertanya sama kita. Kalau misalnya ada orang datang sama kita tanya itu kan dengan lisan kan? Itu sudah jelas, berarti dia tanya, kewajiban kita menjawab kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Kalau kita tahu, kewajiban untuk menjawab. Ya. Kadang juga orang itu malu bertanya. Ya, kadang juga orang itu malu bertanya, tapi dari gelagatnya itu kelihatan mau bertanya. Ya, dari gelagatnya itu kelihatan kalau dia mau bertanya. Maka kalau kita melihat kejadian seperti ini, tidak tunggu orang bertanya, tapi langsung kita jawab. Kamu ada pertanyaan ya? Kamu tidak tahu ya masalah sholat itu bagaimana ya? Langsung dijelaskan, tanpa perlu dia bertanya, tapi langsung apa? Kita yang menjelaskan. Itu juga termasuk diperintahkan seperti itu. Dan ini sangat diperintahkan bagi para dai di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang orang awam yang mau datang kepada ulama sedikit. Kalau dai zaman sekarang jaga gawang, tidak ada boleh datang nanti akhirnya. Tapi seyogianya para dai di zaman sekarang itu cari orang yang mau belajar, cari orang yang mau bertanya, cari orang yang kepingin tahu agama. Jangan tunggu orang datang bertanya, karena tidak ada yang tanya. Iya, tidak ada yang tanya. Yang tanya 1-2, itu pun setahun sekali. Ya, 1-2 itu pun 1 tahun sekali. Tapi seyogianya dia cari orang siapa yang mau belajar. Siapa orang-orang yang tidak paham masalah sholat, siapa orang-orang yang tidak paham masalah wudhu, langsung dia jelaskan tanpa nunggu ditanya. Nah, ini seyogianya para dai itu seperti itu. Kalau kita misalnya tidak berdakwah dengan cara seperti itu, ini juga dikhawatirkan mendekati atau bahkan semisal dengan ancaman yang dikatakan sama Rasulullah, barang siapa yang ditanya suatu ilmu kemudian dia menyembunyikan, maka akan dikasih tijam sama Allah daripada tijam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah min dalilah. Ini penting.
Ya, di zaman sekarang ini bukan saatnya seorang ulama duduk nunggu datang orang awam tanya, tidak ada yang tanya seperti itu. Iya, sebenarnya yang selayaknya dan yang sepantasnya dan sebenarnya suatu hal yang wajib, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan ilmu datang. Ini untuk orang-orang zaman dahulu. Untuk orang-orang zaman dahulu yang banyak orang-orang yang datang kepada para ulama, itu benar. Tapi kalau di zaman sekarang bukan ilmu yang didatangi, ilmu harus mendatangi. Kenapa sebabnya? Kalau kita tunggu orang yang datang kepada ilmu, tidak ada yang datang. Berarti harus kita datang kepada orang, kita ajari kepada orang, kita cari orang-orang yang tidak tahu, kita ajarkan kepada mereka. Walaupun ini menyimpang daripada ajaran salaf, tapi memang keadaan seperti ini. Kalau tidak kayak gitu tidak ada. Ya, kalau tidak kayak gitu tidak ada. Dan ini orang-orang soleh zaman sekarang banyak seperti itu. Mereka berdakwah masuk ke desa-desa, bawa makanan, bawa speaker, bawa ini dan sebagainya. Supaya apa? Memotivasi orang-orang kepingin datang. Itu datang bawa makanan, datang bawa speaker, bawa karpet, bawa ini semacamnya. Iya, bukan mereka yang mendatangkan seorang ulama siap speaker, siap makanan, tidak, tapi ulama yang datang bawa makanan, bawa speaker. Nah, ini memang salah, sudah selayaknya zaman sekarang seperti itu. Karena kalau tidak kayak gitu, tidak ada orang yang mau datang. Iya, umumnya orang di zaman sekarang jauh daripada ulama. Umumnya orang di zaman sekarang jauh daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan ilmu, jangan nunggu orang tanya sama kita, jangan nunggu orang minta untuk kita menyampaikan ilmu, tapi kita sampaikan kepada setiap orang-orang yang kita jumpai, dan ini akan menjadikan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا وتب علينا توبة أغفر كل حواه واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي صحبي والحمد لله الذي ودناه والحمد لله رب العالمين. قبول.